Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang sejarah Yajuj dan Majuj. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu maupun yang akan datang. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Kisah keluarnya Yajuj dan Majuj di akhir zaman merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Nabi Muhammad. Dua suku bangsa perusak ini kelak muncul jelang kiamat dan mereka dibinasakan Allah setelah dibunuhnya Dajjal. Yajuj dan Majuj adalah golongan manusia keturunan Yafits bin Nuh, alaihi salam, nenek moyang bangsa Tur. Mereka tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Ada satu kisah menarik diceritakan dalam kitab Syarah Sulam et-Taufik karya Imam Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan, Rasulullah pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Yajuj dan Majuj karena saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia, kanibal. Meski demikian, Yajuj dan Majuj tidak dapat memasuki 3 kota suci yaitu Mekah, Madinah dan Baitul Muqaddas. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Apakah Yajuj dan Majuj menerima dakwahmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Isra. Aku memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab." Untuk diketahui, Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul ketika beliau menerima wahyu surat Al-Alaq pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Saat itu, beliau berusia 41 tahun, riwayat lain usianya 40 tahun. Beliau menerima wahyu terakhir berupa surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Jarak waktu antara turunnya wahyu pertama dan terakhir adalah 22 tahun 22 bulan lebih 22 hari. Demikian disebutkan di dalam kitab Tarikh et-Tasyrik Al-Islami. Dalam satu riwayat, Rasulullah menyebutkan sekilas ciri-ciri fisik kaum Yajuj dan Majuj ini. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad, Allah Ta'ala berfirman, artinya, "Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit, telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 97, pada ayat ini ditegaskan bahwa pada waktu keluarnya Yajuj dan Majuj di waktu telah dekatnya saat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan dan hisab. Ketika tembok Yajuj dan Majuj dibuka, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Maka terbelalaklah mata kaum kafir karena terkejut, seraya berteriak dengan nada penyesalan. "Aduhai, celakalah kami benar-benar lalai tentang kedatangan hari kebangkitan sehingga kami tidak mempersiapkan diri. Bahkan kami ini adalah orang-orang zalim karena telah diberi peringatan, tetapi kami mendustakannya." Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah, beliau berkata, pada suatu hari, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, "La ilaha illallah, celaka, binasa, bangsa Arab dari kejahatan, malapetaka, yang sudah hampir menimpa mereka." Pada hari ini telah terbuka bagian dinding Yajuj dan Majuj seperti ini, dan baginda Nabi menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari yang sebelahnya, jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya, Zainab binti Jahsy, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang syaleh?" Lalu Nabi bersabda, "Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kemusnahan Yajuj dan Majuj sebelum dibinasakan Allah. Kaum Yajuj dan Majuj keluar setelah berhasil menghancurkan tembok besi yang dibangun Raja Dzulkarnain. Mengenai kapan waktu keluarnya hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam riwayat disebutkan,
Ketika berhasil menghancurkan tembok Zulkarnain, mereka turun dari gunung-gunung dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj ini mendatangi Danau Tabriyah, Danau Tiberias, di Palestina dan mereka meminum danau itu sampai airnya habis karena banyaknya populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dulu di sini masih ada airnya." Dalam hadits An-Nawas bin Sem'an radhiyallahu anhu di dalamnya disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Yajuj dan Majuj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Tur. Kemudian Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam. Berikut kisahnya diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sem'an radhiyallahu anhu. Ketika Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur." Kemudian Allah mengutus Yajuj dan Majuj, mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah, mereka meminum airnya, lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat berdoa kepada Allah, lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Yajuj dan Majuj, akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun, dari gunung, ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabi Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta, lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya Yajuj dan Majuj. Yajuj Majuj akan bertebaran di dunia dan berbuat kerusakan. Saat Yajuj dan Majuj merajalela, umat manusia akan mengalami kesusahan berkepanjangan. Pada zaman Yajuj Majuj banyak kaum muslimin yang menderita, hidup serba susah dan sengsara, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal, karena sulit mendapatkan makanan dan air. Semua tanaman dan air habis dilalap oleh Yajuj Majuj. Karena itu, kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa alaihissalam mengungsi ke Gunung Tur, untuk menyelamatkan diri dari kerusakan yang dilakukan oleh Yajuj Majuj. Di gunung itu pun kaum muslimin lama-kelamaan juga kesulitan makanan, persediaan bekal yang dibawanya habis. Untuk turun ke gunung tidak mungkin, di samping tidak ada makanan di bawah, juga khawatir akan menjadi mangsa Yajuj Majuj. Akhirnya, satu-satunya jalan adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin kemudian berdoa kepada Allah agar Yajuj Majuj dimusnahkan. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Isa dan kaum muslimin tersebut, dengan menurunkan ulat yang banyak sekali untuk mengerogoti leher Yajuj Majuj. Ada yang berpendapat, Allah menurunkan penyakit hidung pada Yajuj Majuj. Dalam waktu singkat seluruh Yajuj Majuj mati secara bersamaan, tidak ada yang tersisa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa matinya Yajuj Majuj itu disebabkan amukan angin taufan, yaitu angin yang pernah digunakan untuk membinasakan kaum Ad. Akibat dari besarnya tiupan angin tersebut, dalam waktu 1 jam Yajuj Majuj sudah mati semua, tidak ada yang tersisa. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin kemudian bersyukur kepada Allah atas pertolongannya. Namun mereka masih dinahapkan oleh kesulitan yang lain, yaitu banyaknya bangkai Yajuj Majuj yang berserakan di mana-mana, apalagi bangkai-bangkai tersebut sudah membusuk yang baunya menusuk hidung. Lalu Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berdoa kepada Allah agar bangkai-bangkai Yajuj Majuj itu dihilangkan dari permukaan bumi. Tidak begitu lama doa mereka dikabulkan. Allah mengutus ribuan burung yang besarnya seperti unta. Burung-burung ini menyambar setiap bangkai Yajuj Majuj sampai habis tidak tersisa, lalu bangkai-bangkai dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bangkai-bangkai Yajuj Majuj itu dibuang di tengah samudera,
kemudian dimakan oleh ikan sampai ikan-ikan yang ada di samudera menjadi gemuk-gemuk, karena belum pernah menemukan makanan daging yang begitu banyaknya. Melihat adanya pertolongan Allah ini, Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin memanjatkan syukur kepadanya. Namun masih ada lagi masalah yang mengharuskan memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah, yaitu banyaknya kotoran tahi yang ditinggalkan oleh Yajuj Majuj. Kotoran ini berserakan di mana-mana, hampir tidak ada tempat yang tidak dikotori oleh Yajuj Majuj. Untuk itu, Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa lagi kepada Allah, memohon diberi pertolongan agar permukaan bumi ini bersih dari kotoran Yajuj Majuj. Allah lalu menurunkan hujan yang lebat sekali. Akhirnya dalam waktu singkat kotoran-kotoran Yajuj Majuj ini hilang dari permukaan bumi terbawa oleh air hujan. Ada sebagian mufasir mengatakan, bau busuknya kotoran Yajuj Majuj ini 7 tahun baru bisa hilang. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.